Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-103. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menolak permintaan putri ketiga yang ingin mengikutinya, karena ia hanya memusatkan hidup pada jalan bela diri. Putri itu merasa terluka, tetapi tetap menyimpan tekad untuk suatu hari membuatnya mengakui dirinya. Beberapa hari kemudian Ye Yunfei kembali ke Akademi Penjaga dan menemukan Wu Heishan dipukuli oleh anggota klan Xiao. Ia segera menyelamatkannya, mengalahkan para penindas, lalu membiarkan Wu Heishan membalas dendam. Setelah itu, Ye Yunfei menukarkan misi berbahaya yang ia selesaikan dan mengejutkan seluruh akademi dengan memperoleh 10.000 poin prestasi. Konflik dengan klan Xiao memuncak ketika ia menyerbu markas mereka dan mengalahkan 4 ahli alam pendirian fondasi hanya dengan beberapa serangan, memaksa ratusan anggota klan memperbaiki rumahnya. Namanya pun mengguncang seluruh akademi sebagai murid baru yang menakutkan. Huangxiang dipenuhi kegembiraan ketika akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan teknik alkimia legendaris dan ajaib tersebut. Perasaan bahagia itu tampak jelas ketika Ye Yunfei mulai mengeluarkan 6 wadah pil dan meletakkannya di depan mereka dalam barisan yang rapi. Di hadapan Huangxiang juga telah disiapkan 2 kuali alkimia. Tanpa menunda waktu, Ye Yunfei segera melepaskan api bumi serta api neraka 3 gagak, menyalakan ke-6 kuali itu satu persatu, lalu terus menambahkan berbagai ramuan spiritual ke dalamnya. Sambil memurnikan pil, ia dengan sabar mengajarkan metode pemurnian pil menggunakan beberapa kuali kepada Huangxiang. Huangxiang sendiri sejak awal merupakan salah satu ahli alkimia terkemuka di wilayah timur dan telah lama mendalami seni alkimia. Karena dasar yang kuat itu, meskipun teknik alkimia yang diajarkan Ye Yunfei sangat mendalam, ia perlahan mulai memahami berbagai trik di bawah penjelasan yang sabar. Sedikit demi sedikit ia mampu memurnikan 2 kelompok pil sekaligus. Terlebih lagi, dengan Ye Yunfei yang merupakan seorang ahli pil mengajarkan semuanya secara langsung, proses pembelajaran itu memberikan hasil yang sangat baik. Setelah itu keduanya pun terus memurnikan pil tanpa henti. Pada saat yang sama, jauh di dalam Akademi Penjaga berdiri sebuah gunung tinggi yang selalu tertutup awan dan kabut serta diselimuti salju sepanjang waktu. Di sana terdapat sebuah gua kultivasi yang dipenuhi energi spiritual luar biasa. Di dalam gua itu duduk bersila seorang wanita muda yang sangat cantik. Kecantikannya menyerupai bunga teratai yang baru muncul dari air jernih. Jika Ye Yunfei berada di tempat itu, ia pasti akan segera mengenali bahwa wanita cantik tersebut adalah Su Qingluo. Keheningan gua itu tiba-tiba terpecah ketika seorang pelayan bergegas masuk dan menyerahkan selembar kertas giok kepadanya. Pelayan itu menyampaikan bahwa ia telah menemukan kabar tentang Ye Yunfei. Mendengar hal tersebut, Su Qingluo segera mengambil gulungan giok itu dan merasakan isinya. Ia tampak sangat gembira, namun ekspresinya perlahan berubah-ubah antara kegembiraan dan kekhawatiran. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ye Yunfei telah tumbuh sampai pada tingkat kekuatan seperti itu dan bahkan mampu mengalahkan seorang kultivator di alam pendirian fondasi. Dalam keterkejutannya, ia juga merasa bangga, seolah kemampuan Ye Yunfei yang semakin hebat membuat dirinya pun ikut merasa bangga. Pelayan itu kemudian menjelaskan bahwa Ye Yunfei yang baru berada di tahap awal alam kondensasi ternyata berani menyerbu markas klan Xiao sendirian dan bahkan dengan mudah mengalahkan 4 ahli alam pendirian fondasi dari klan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Su Qingluo kembali teringat masa lalu di kota bulan purnama. Pada saat itu, Ye Yunfei hanyalah seseorang yang dikenal tidak berguna dan tidak mampu berkultivasi, tetapi jauh di dalam hatinya ia sudah mengetahui bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Ia masih ingat bagaimana Ye Yunfei yang dulu dicemooh di Akademi Bulan Bundar tiba-tiba bangkit dan memperlihatkan kekuatan yang menampar semua orang yang meremehkannya. Kenangan itu membuatnya kembali terpesona. Namun setelah kegembiraan itu mereda, Su Qingluo mulai merasa khawatir. Ia menyadari bahwa Ye Yunfei baru saja berada di akademi dalam waktu singkat tetapi sudah menyinggung klan Xiao. Ia pun memerintahkan pelayan bernama Xiao Yan untuk terus mengawasi situasi dan segera melaporkan jika Ye Yunfei berada dalam bahaya. Pelayan itu sempat menyinggung bahwa jika keluarga Su Qingluo mengetahui betapa besar perhatian yang ia berikan kepada Ye Yunfei, mereka mungkin akan memiliki pendapat tertentu mengenai hal tersebut. Namun Su Qingluo hanya menanggapi dengan tenang dan mengatakan agar pelayan itu tidak perlu mengkhawatirkannya. Xiao Yan kemudian bertanya apakah Su Qingluo tidak berniat menemuinya. Mendengar pertanyaan itu, Su Qingluo menjelaskan bahwa kesempatan tersebut akan segera datang.
Ia baru saja menerima pesan dari dekan yang memberitahukan bahwa para mahasiswa unggulan juga akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru yang akan diadakan 2 minggu lagi. Dalam kompetisi itu, ia dan Ye Yunfei pasti akan bertemu. Ketika memikirkan hal tersebut, Su Qingluo tersenyum lembut, seolah ia sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk Ye Yunfei. Pada saat yang sama, di area siswa tingkat lanjut Akademi Penjaga, di sebuah gunung lain yang memiliki gua kultivasi, suasana jauh berbeda. Di dalam gua itu seorang pemuda berbaju kuning tiba-tiba meraung dengan marah. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin Ye Yunfei kembali ke akademi tanpa luka sedikit pun, bahkan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, sementara Xiao Tiangang dan keempat rekannya belum kembali sama sekali. Di dalam gua tersebut terdapat lebih dari selusin siswa tingkat lanjut yang semuanya berasal dari wilayah timur. Salah seorang siswa bertubuh tinggi dan kurus mengungkapkan keterkejutannya dengan nada penuh kebencian. Ia tidak pernah menyangka bahwa 2 kultivator tingkat menengah alam pendirian fondasi bersama 3 kultivator tingkat awal alam pendirian fondasi pun tidak mampu membunuh Ye Yunfei. Bagi mereka, kekuatan pemuda itu jelas telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Seorang siswa lain kemudian mengabarkan bahwa setelah kembali ke akademi, Ye Yunfei bahkan kembali menyerbu markas klan Xiao dan mengalahkan 4 ahli alam pendirian fondasi tahap awal dari klan tersebut. Hal itu membuat mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Xiao Tiangang dan kelompoknya sudah tewas. Setelah mendengar semua laporan itu, pemuda berbaju kuning akhirnya menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa jika mereka ingin berurusan dengan Ye Yunfei, mereka harus berpikir jauh lebih hati-hati. Bahkan 5 kultivator alam pendirian fondasi tidak mampu membunuhnya, sehingga pada kesempatan berikutnya mereka harus mengerahkan seorang ahli alam pendirian fondasi tahap akhir untuk memastikan keberhasilan. Mendengar keputusan itu, para siswa lain di dalam gua hanya bisa mengangguk setuju. Sementara itu di area siswa baru, di sebuah halaman kecil, Feng Yunao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tampak tidak senang. Seorang siswa buru-buru datang dan melaporkan bahwa ia akhirnya berhasil menghubungi pangeran binatang sejati. Dari laporan tersebut diketahui bahwa pangeran itu telah mengerahkan banyak ahli serta berbagai metode untuk membunuh Ye Yunfei, tetapi semuanya gagal. Bahkan Guru Jiang, orang kepercayaan pangeran binatang sejati, telah tewas di tangan Ye Yunfei. Mendengar kabar itu, wajah Feng Yunao menjadi sangat muram. Ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Ye Yunfei bisa muncul dari tempat terpencil seperti wilayah timur. Namun dalam hatinya ia tetap menyimpan niat membunuh yang kuat dan bertekad bahwa cepat atau lambat Ye Yunfei pasti akan mati di tangannya. Pada saat yang sama, di berbagai tempat dalam Akademi Penjaga, beberapa anggota kuat klan Xiao yang sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi juga menerima kabar tentang kejadian tersebut. Di dalam sebuah gua kultivasi, seorang murid tua yang tubuhnya memancarkan kilau lembut seperti giok menjadi sangat marah ketika membaca pesan dalam kertas geokomunikasi di tangannya. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang mahasiswa baru berani mempermalukan klan Xiao sedemikian rupa. Dengan amarah yang membuat seluruh gua bergetar, ia bersumpah bahwa dalam setengah bulan ia akan keluar dari pengasingan dan secara pribadi menumpas Ye Yunfei. Di gua kultivasi lain, seorang pemuda berjubah hijau yang memancarkan aura dingin juga menerima kabar yang sama. Ia berbicara dengan nada tenang tetapi penuh niat membunuh. Begitu kata-katanya diucapkan, suhu di dalam gua langsung turun drastis hingga es dan salju terbentuk di sekelilingnya. Ia bersumpah bahwa dalam 2 minggu ia akan melumpuhkan Ye Yunfei. Banyak anggota klan Xiao lainnya yang juga sedang berkultivasi dalam pengasingan menerima kabar yang sama dan bersumpah akan menghadapi Ye Yunfei setelah mereka keluar. Reputasi besar klan Xiao di Akademi Penjaga tidak dibangun dengan mudah, dan mereka belum benar-benar menunjukkan kekuatan sebenarnya kepada Ye Yunfei. Di bagian paling pusat Akademi Penjaga, di atas sebuah gunung yang diselimuti awan dan kabut, terdapat sebuah area datar di puncaknya. Di depan beberapa gubuk beratap jerami, 2 pria tua sedang duduk menikmati teh dengan santai. Salah satunya mengenakan jubah kuning, sementara yang lainnya mengenakan jubah putih. Seorang anak laki-laki berdiri di dekat mereka untuk melayani. Jika Ye Yunfei berada di tempat itu, ia pasti akan segera mengenali kedua pria tua tersebut sebagai Dekan You dan Dekan Shangguan. Dalam suasana tenang di puncak gunung itu, Dekan You akhirnya membuka pembicaraan. Dengan nada santai namun penuh pertimbangan, ia mulai menanyakan pendapat Dekan Shangguan mengenai Ye Yunfei, terutama apakah pemuda itu memenuhi syarat untuk menjadi seorang siswa unggulan di Akademi Penjaga. Di puncak gunung yang diselimuti awan di Akademi Penjaga itu, suasana tetap tenang ketika kedua dekan sedang menikmati teh. Dalam percakapan mereka, Dekan Shangguan dengan tenang mengungkapkan penilaiannya bahwa Ye Yunfei sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat untuk menjadi siswa unggulan. Menurutnya,
Pemuda itu mampu melawan lawan yang berada pada tingkat kultivasi lebih tinggi dan bahkan dapat dengan mudah mengalahkan para siswa yang telah mencapai tahap awal alam pendirian fondasi. Ia juga mengingatkan bahwa Ye Yunfei seorang diri telah membasmi para bandit di benteng angin hitam. Bagi seorang siswa baru yang baru saja masuk akademi, kekuatan seperti itu benar-benar menakjubkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Namun Dekan You tetap menunjukkan keraguannya. Ia mengerutkan kening ketika menjelaskan bahwa satu-satunya kekhawatirannya adalah kenyataan bahwa sejauh ini kekuatan tempur Ye Yunfei sebagian besar berasal dari kekuatan fisiknya. Memang, para kultivator yang menempuh jalan penguatan tubuh biasanya dapat memperoleh hasil dengan cepat pada tahap awal dan dengan mudah mendapatkan kekuatan tempur yang cukup besar. Akan tetapi ia merasa khawatir bahwa jika terlalu bergantung pada kekuatan semacam itu, prestasi Ye Yunfei di masa depan mungkin akan terbatas. Mendengar kekhawatiran itu, Dekan Shangguan justru tertawa terbahak-bahak. Ia merasa bahwa Dekan You terlalu banyak berpikir. Mendengar tawa itu, Dekan You sedikit terkejut dan ingin mengetahui alasan di balik keyakinan tersebut. Dekan Shangguan kemudian mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Ia menyinggung fakta bahwa Ye Yunfei mampu memahami 300 teknik seni bela diri yang terdapat pada prasasti pencerahan. Prestasi tersebut bahkan menjadikannya orang pertama dalam sejarah Akademi Penjaga yang mampu melakukan hal seperti itu. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman luar biasa seperti Ye Yunfei tentu tidak mungkin lemah dalam kultivasi energi spiritual. Kata-kata itu membuat Dekan You terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ia pun menyadari bahwa kemampuan Ye Yunfei untuk memahami 300 teknik bela diri yang berbeda dari prasasti pencerahan memang menunjukkan tingkat pemahaman yang luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, sangat masuk akal jika Ye Yunfei juga memiliki bakat luar biasa dalam pengembangan energi spiritual. Ia bahkan tidak dapat menahan diri untuk berseru pelan karena baru menyadari hal tersebut. Melihat rekannya mulai memahami maksudnya, Dekan Shangguan kemudian mengusulkan sebuah rencana. Ia menyarankan agar mereka menunggu 2 minggu lagi, ketika kompetisi peringkat mahasiswa baru akan diadakan. Menurutnya, lebih baik mereka melihat terlebih dahulu bagaimana performa Ye Yunfei dalam kompetisi tersebut sebelum memutuskan apakah pemuda itu benar-benar layak menjadi siswa unggulan. Percakapan mereka kemudian beralih pada hal yang lebih serius. Dekan You tiba-tiba menyebut bahwa ia baru saja menerima pesan dari Dekan Xie. Dalam pesan itu disebutkan bahwa Dekan Xie mengalami cedera serius dan saat ini sedang menjalani perawatan. Selain itu, selama periode terakhir, musuh-musuh kuat dari luar alam menjadi semakin aktif. Mereka terus-menerus melancarkan serangan terhadap para individu kuat di benua Tianxuan, dan niat di balik semua itu jelas tidak baik. Dekan Shangguan pun mengangguk dengan wajah yang terlihat khawatir. Ia juga telah menerima pesan yang sama dari Dekan Xie. Situasi yang terjadi sekarang terasa semakin tegang. Jika keadaan ini terus berlanjut, ia khawatir benua Tianxuan suatu hari nanti akan menghadapi malapetaka yang sangat mengerikan. Sementara itu, di dalam menara Pantom, Ye Yunfei dan Huang Xiang masih sibuk bekerja tanpa henti. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, keduanya akhirnya berhasil memurnikan sejumlah besar pil spiritual. Jenis pil yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari ramuan kelas 1 hingga ramuan kelas 9. Sebagian besar pil tersebut berada pada tingkat ke-6, ke-7, dan ke-8, dan bahkan terdapat beberapa pil yang sangat berharga. Selama 10 hari terakhir itu, semua ramuan spiritual yang dimiliki Ye Yunfei telah digunakan hingga tetes terakhir. Ketika melihat tumpukan pil spiritual yang kini menumpuk seperti gunung-gunung kecil di hadapannya, Ye Yunfei tidak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa sekarang ia benar-benar tidak memiliki uang lagi. Padahal jika dipikirkan dengan baik, Ye Yunfei sebenarnya adalah seseorang yang sangat kaya. Jumlah tanaman obat yang telah ia kumpulkan sebelumnya sangat mencengangkan. Namun sekarang semua itu telah habis digunakan, terbakar dalam proses alkimia hingga tidak tersisa sedikit pun. Memikirkan hal tersebut, Ye Yunfei hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Ia menyadari bahwa setiap teknik kultivasi dan seni bela diri yang ia pilih untuk dipraktikkan membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi ia juga tahu bahwa teknik dan keterampilan bela diri yang membutuhkan sumber daya besar biasanya adalah teknik yang paling kuat. Setelah menghela napas, Ye Yunfei akhirnya memutuskan bahwa sekarang saatnya memulai pengolahan roda totem 9 istana. Ia duduk bersila dan mulai menjalankan mantra teknik tersebut. Tidak lama kemudian terdengar getaran energi yang kuat. Sebuah roda ilahi yang bercahaya perlahan muncul dari belakang tubuhnya. Roda tersebut memiliki 9 bagian yang masing-masing diukir dengan gambar makhluk mitos. Cahaya yang dipancarkannya begitu cemerlang dan menyilaukan, seolah memancarkan aura suci yang abadi dan tidak dapat dihancurkan.
Di antara 9 makhluk mitos itu, sosok naga azur tampak paling jelas. Hal itu terjadi karena Ye Yunfei sebelumnya telah melatih pola tersebut dan menyerap sejumlah besar energi atribut kayu. Setelah memperhatikan roda itu, Ye Yunfei memutuskan untuk melatih pola harimau putih terlebih dahulu. Harimau putih merupakan simbol elemen logam dan membutuhkan energi logam untuk berkembang. Tatapan Ye Yunfei tertuju pada pola harimau putih itu ketika ia bergumam pelan kepada dirinya sendiri. Begitu ia selesai berbicara, perubahan langsung terjadi. Ramuan-ramuan yang menumpuk di sekelilingnya, terutama yang memiliki atribut logam, tiba-tiba terangkat ke udara. Ramuan-ramuan itu bergerak seperti pangsit yang dilemparkan ke dalam panci, jatuh satu persatu ke dalam kisi 9 kotak yang berada pada pola harimau putih. Begitu jatuh ke dalam kisi tersebut, ramuan-ramuan itu langsung meledak dan hancur menjadi serpihan halus. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi energi spiritual putih yang bergelombang seperti lautan putih yang luas. Energi spiritual itu seluruhnya merupakan energi logam. Tiba-tiba pola harimau putih itu membuka mulutnya dan menghirup napas dengan kuat, seperti seekor paus yang sedang meminum air. Semua energi spiritual putih itu langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Semakin banyak energi logam yang diserap, pola harimau putih itu semakin tampak nyata dan padat. Selain ramuan-ramuan tersebut, Ye Yunfei juga telah menyiapkan berbagai bahan alam langka yang mengandung sifat logam. Semua bahan itu kini ikut terserap ke dalam kisi 9 kotak pola harimau putih dan dilebur menjadi energi spiritual putih yang melimpah. Selama proses ini berlangsung, Ye Yunfei tetap duduk bersila dengan mata terpejam, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi dalam keheningan. Cahaya putih yang menyilaukan memancar dari tubuhnya hingga membuatnya tampak seperti raja dewa berwarna putih. Waktu berlalu perlahan. 1 hari berlalu, lalu 2 hari, kemudian 3 hari. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Untungnya, waktu di dalam menara Pantom mengalir 100 kali lebih cepat dibandingkan dunia luar, sehingga Ye Yunfei tidak perlu khawatir mengenai masalah waktu. 6 bulan kemudian, pada suatu hari, Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu semua ramuan dan bahan obat yang memiliki atribut logam telah habis digunakan. Namun hasilnya sangat memuaskan. Di dalam roda ilahi di belakangnya, pada kotak 9 petak yang berisi pola harimau putih, sosok harimau putih itu kini tampak jauh lebih jelas, nyata, dan hidup. Ye Yunfei kemudian mengubah tekniknya dan mengaktifkan pola harimau putih tersebut. Raungan harimau yang sangat keras segera menggema di seluruh menara Pantom. Dari roda ilahi itu, seekor harimau putih raksasa melompat keluar dari kisi 9 kotak dan meraung ke langit. Tubuhnya sangat besar, berdiri di atas awan ilahi 7 warna dan dikelilingi kabut putih yang bergulung-gulung. Mata harimaunya memandang rendah semua makhluk hidup, seolah ingin menaklukkan seluruh langit. Ketika sosok itu muncul, seluruh ruang di dalam menara Pantom bergetar sedikit. Aura kekuatan yang sangat besar langsung menyebar ke segala arah. Melihat hasil itu, Ye Yunfei tersenyum puas dan merasa bahwa kekuatan yang dihasilkan tidaklah buruk. Setelah itu ia memutuskan untuk melanjutkan pada pola berikutnya, yaitu Xuanwu. Makhluk suci ini termasuk dalam elemen air dan membutuhkan energi air untuk berkembang. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara pada dirinya sendiri, sejumlah besar pil spiritual dan harta karun langka yang mengandung energi atribut air terbang ke udara dan jatuh ke dalam kisi 9 kotak tempat pola Xuanwu berada. Waktu kembali berlalu perlahan. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Tanpa disadari, 6 bulan lagi telah berlalu. Pada suatu hari, sebuah raungan keras terdengar. Dari roda ilahi di belakang Ye Yunfei muncul sosok patung Dharma Xuanwu yang meraung ke langit. Makhluk itu tidak menyerupai kura-kura maupun ular. Ia melangkah di atas kabut hitam dan dikelilingi oleh air hitam yang bergelombang, memancarkan kekuatan yang menakjubkan bagi semua makhluk hidup. Melihat hasil tersebut, Ye Yunfei bergumam pelan kepada dirinya sendiri bahwa pola Xuanwu telah berkembang sampai pada tingkat itu. Ia pun bersiap melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan pola burung vermilion. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Hari demi hari terus berganti, hingga akhirnya beberapa tahun pun berlalu tanpa terasa. Selama rentang waktu yang panjang itu, Ye Yunfei terus berlatih tanpa henti di dalam menara Pantom. Pada suatu saat, di roda totem 9 istana yang berada di belakang tubuhnya, ke-9 pola makhluk mitos yang ada di dalamnya tiba-tiba memancarkan cahaya secara bersamaan. Setiap pola makhluk mitos yang sebelumnya tampak agak transparan kini berubah menjadi jauh lebih padat dan jelas. Bentuknya tampak lebih nyata dan penuh kekuatan. Pada saat yang sama,
Semua ramuan serta harta karun langka yang sebelumnya disiapkan oleh Ye Yunfei telah sepenuhnya diserap oleh 9 pola binatang suci tersebut. Tidak ada satupun yang tersisa. Saat teknik itu diaktifkan, terdengar suara gemuruh yang dalam. Ye Yunfei menjalankan teknik sihirnya dengan tenang, dan dalam sekejap roda totem yang berada di punggungnya mulai berputar perlahan. Bersamaan dengan putaran itu, ke-9 pola makhluk mitos memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang secara bersamaan. Cahaya itu memancarkan aura suci dan abadi yang sangat kuat, seolah tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun. Tak lama kemudian terdengar raungan dahsyat. 9 makhluk suci yang berada pada roda tersebut meraung ke langit secara bersamaan. Suara mereka menggema dengan kekuatan yang sangat mengagumkan. Pada saat itu juga, aura energi yang luas dan tak tertandingi menyapu keluar ke segala arah, memenuhi seluruh ruang di dalam menara Pantom. Pada saat itulah Ye Yunfei merasakan sesuatu yang luar biasa. Energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak dan mengalir tanpa henti ke seluruh tubuhnya. Perasaan itu seperti memiliki kekuatan magis tanpa batas yang mampu menyapu seluruh langit dan bumi. Merasakan kekuatan tersebut, Ye Yunfei tersenyum dengan puas. Ia merasa bahwa teknik ini benar-benar tidak mengecewakannya, karena kekuatannya memang sangat dahsyat. Sejak dulu Ye Yunfei memang selalu sangat teliti dalam memilih teknik bela diri yang akan ia pelajari. Karena itu tidak mengherankan jika roda totem 9 istana mendapatkan pujian yang begitu tinggi darinya. Seni bela diri kuno ini sebenarnya ditemukan Ye Yunfei secara tidak sengaja di sebuah reruntuhan kuno pada kehidupan sebelumnya. Namun pada kehidupan sebelumnya ia tidak pernah sempat berkultivasi menggunakan teknik tersebut. Dengan kata lain, inilah pertama kalinya ia benar-benar mempraktikannya. Setelah merasakan kekuatan teknik itu, Ye Yunfei mulai menghitung dalam hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun tingkat kekuatan spiritualnya saat ini baru berada pada tahap awal alam kondensasi, begitu ia menggunakan roda totem 9 istana ini, ia tidak akan kesulitan melawan lawan yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya, bahkan mereka yang berada di alam pendirian fondasi. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei memperkirakan waktu yang tersisa. Menurut perhitungannya, kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru mungkin hanya tinggal 2 atau 3 hari lagi. Karena masih memiliki sedikit waktu, ia memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia ingin menggunakan waktu itu untuk melatih bentuk 5 dari teknik keabadian 18 jiwa. Teknik keabadian 18 jiwa sendiri terdiri dari 18 bentuk yang berbeda. Setiap bentuk memiliki postur serta segel tangan yang unik, dan tingkat kesulitannya juga terus meningkat dari satu bentuk ke bentuk berikutnya. Dengan tekad tersebut, Ye Yunfei segera mulai melatih bentuk 5 dari teknik itu. Pada saat yang sama, di area mahasiswa baru Akademi Penjaga, suasana menjadi semakin tegang. Para mahasiswa baru semuanya dipenuhi semangat untuk membuktikan diri dalam kompetisi pemeringkatan yang akan segera dimulai. Mereka berharap dapat mengharumkan nama mereka dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Di halaman kecil tempat Feng Yunao tinggal, tiba-tiba terdengar suara gemuruh energi yang sangat kuat dari ruang kultivasi. Energi itu begitu kuat hingga membuat seluruh halaman bergetar hebat. Di dalam ruangan rahasia tersebut, Feng Yunao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tampak tenang, tetapi aura kekuatan yang terpancar darinya sangat kuat. Ia akhirnya berhasil menembus ke tahap awal alam pendirian fondasi. Setelah merasakan kekuatan baru itu, ia dengan percaya diri menyimpulkan bahwa sekarang ia bahkan dapat melawan mereka yang berada di tahap akhir alam pendirian fondasi. Dalam pikirannya, ia pun teringat pada Ye Yunfei. Ia berharap agar pemuda itu tidak bertemu dengannya dalam kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru. Jika pertemuan itu benar-benar terjadi, ia yakin akan mampu menunjukkan siapa sebenarnya jenius sejati di antara mereka. Dengan perasaan penuh keyakinan itu, ia mencibir dingin. Namun tepat pada saat itu, ekspresi Feng Yunao tiba-tiba berubah. Ia merasakan seseorang datang, lalu segera bergegas keluar dari ruang rahasia tersebut. Di luar ruangan, seorang pemuda tinggi dan ramping berdiri dengan sikap elegan. Begitu melihat orang itu, Feng Yunao segera menghampiri dengan sikap penuh hormat. Saat berhadapan dengan pemuda tersebut, kesombongan yang biasanya tampak pada dirinya langsung menghilang. Ia berubah menjadi sangat rendah hati dan patuh. Hal itu terjadi karena ia mengetahui dengan sangat jelas bahwa sepupunya itu jauh lebih kuat darinya. Selain itu, pemuda tersebut juga merupakan salah satu siswa unggulan Akademi Penjaga. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa ia telah menerima kabar penting. Dalam kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru kali ini, 3 siswa terbaik akan memiliki kesempatan untuk menjadi siswa unggulan akademi. Setiap siswa unggulan merupakan individu yang menjadi fokus pengembangan akademi.
Jumlah siswa di Akademi Penjaga mencapai lebih dari 10.000 orang, tetapi jumlah siswa unggulan tidak lebih dari 100. Karena itu, siapapun yang berhasil menjadi siswa unggulan hampir pasti akan menjadi tokoh besar yang mampu mendominasi suatu wilayah di benua Tianxuan di masa depan. Pemuda itu kemudian menilai bahwa dengan bakat yang dimiliki Feng Yunao, peluangnya untuk masuk 3 besar dan menjadi siswa unggulan sebenarnya sangat besar. Mendengar hal itu, Feng Yunao segera menyatakan tekadnya. Ia berjanji bahwa ia pasti akan berusaha keras untuk menjadi siswa unggulan Akademi Penjaga. Sepupunya kemudian memuji bakat Feng Yunao dan mendorongnya untuk bekerja keras demi mengharumkan nama keluarga Feng Yun. Feng Yunao pun kembali menegaskan bahwa ia pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah percakapan itu selesai, pemuda tersebut mengangguk dengan puas lalu melompat ke udara dan segera menghilang dari tempat itu. Sementara itu, di halaman kecil lain di area mahasiswa baru, di sebuah ruang kultivasi yang terpencil, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang membuat seluruh halaman bergetar hebat. Di dalam ruangan rahasia tersebut, Qin An tertawa keras sambil menatap langit dengan ekspresi penuh kepuasan. Setelah sekian lama hidup dalam penghinaan dan bersembunyi, akhirnya hari ini ia berhasil menembus tahap awal alam pendirian fondasi. Ia merasa bahwa mulai saat ini ia tidak perlu lagi menyembunyikan tingkat kultivasi yang sebenarnya dan tidak perlu hidup dalam rasa takut. Dengan tubuh roh surgawi yang ia miliki, ia merasa tidak mungkin selamanya tunduk kepada orang lain. Dalam hatinya, ia juga menyimpan kebencian mendalam terhadap Ye Yunfei. Ia yakin bahwa Ye Yunfei memiliki hutang darah terhadap keluarga Qin, dan suatu hari nanti ia pasti akan menagih hutang itu dengan darah. Karena tubuh roh surgawi yang dimilikinya, kecepatan terobosan kultivasi Qin An memang sangat cepat. Namun selama berada di wilayah timur, ia sengaja bersikap rendah hati dan menyembunyikan kekuatannya agar tidak menarik perhatian Ye Yunfei. Setelah memasuki Akademi Penjaga, ia langsung mengasingkan diri selama 1 bulan penuh. Hasilnya, ia berhasil menembus tahap awal alam pendirian fondasi. Dengan kekuatan baru ini, ia merasa tidak perlu lagi takut kepada Ye Yunfei. Dengan penuh percaya diri, Qin An yakin bahwa dalam kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru nanti, ia pasti akan mendapatkan tempat. Pada waktu yang hampir bersamaan, di halaman kecil tempat Xiao Hui tinggal, tiba-tiba terdengar suara jeritan Phoenix yang nyaring. Seekor Phoenix sungguhan tiba-tiba melayang keluar dari ruang kultivasi dan terbang tinggi di langit sambil menari dengan anggun. Di dalam ruangan rahasia, energi yang sangat kuat meledak. Xiao Hui membuka matanya dengan wajah penuh keterkejutan dan kegembiraan. Ia menyadari bahwa ia kembali berhasil menembus batas kultivasinya. Kini ia telah mencapai tahap pertengahan alam kondensasi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ini merupakan terobosan ketiganya dalam 1 bulan terakhir. Ia menyadari bahwa semua itu terjadi karena gurunya telah membantunya mengaktifkan fisik Phoenix sejati. Dengan fisik luar biasa itu, ia merasa bahwa mungkin saja ia bisa menembus tingkat kultivasi berikutnya dalam waktu dekat. Dengan penuh semangat, ia memutuskan untuk melanjutkan pengasingannya dan terus berusaha menembus batas baru. Selama periode ini, bukan hanya Xiao Hui yang mengalami terobosan. Banyak jenius lain di kalangan mahasiswa baru juga berhasil menembus batas kultivasi mereka. Para petinggi Akademi Penjaga yang merasakan perubahan itu melalui kekuatan jiwa mereka tidak dapat menahan diri untuk mengangguk puas. Menurut mereka, di antara para mahasiswa baru tahun ini terdapat cukup banyak jenius sejati. Setelah menerima laporan tersebut, kedua dekan bahkan tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat puas dengan kualitas mahasiswa baru tahun ini. Pada saat itu, hanya tersisa 1 hari lagi sebelum kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru dimulai. Di dalam menara Pantom, Ye Yunfei akhirnya membuka matanya perlahan setelah menyelesaikan latihan terakhirnya. Ia menyadari bahwa bentuk kelima dari teknik keabadian 18 jiwa akhirnya berhasil ia kuasai. Setelah merasakan kekuatan jiwanya sejenak, ia menyimpulkan bahwa jangkauan persepsi kekuatan jiwanya kini telah mencapai sekitar 200.000 meter. Menurutnya, tingkat kekuatan seperti itu setidaknya sudah cukup dapat diterima untuk saat ini. Ye Yunfei memperkirakan bahwa dengan kekuatan jiwa yang telah ia miliki saat ini, ia bahkan dapat langsung membunuh seorang seniman bela diri biasa di alam kondensasi jika ia melepaskan teknik satu pikiran menciptakan iblis. Pemikiran itu membuatnya merenung sejenak. Dalam benaknya muncul kesadaran bahwa sudah saatnya ia mempelajari jurus bela diri kekuatan jiwa lainnya. Ia pun bergumam pelan kepada dirinya sendiri mengenai hal tersebut. Saat ini, Ye Yunfei telah menguasai 2 teknik bela diri kekuatan jiwa, yaitu teknik bela diri kekuatan jiwa jarum pemakan dewa dan satu pikiran menciptakan iblis. Namun ia merasa bahwa jarum dewa pemangsa sudah terlalu lemah dan hampir tidak memiliki kegunaan lagi pada tahap kekuatannya sekarang. Sementara itu,
18 teknik keabadian jiwa sebenarnya dirancang khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan bukan merupakan teknik bela diri kekuatan jiwa yang bersifat menyerang. Karena itulah, untuk saat ini satu-satunya teknik bela diri kekuatan jiwa yang benar-benar dapat ia gunakan untuk menyerang hanyalah satu pikiran menciptakan iblis. Hal itu membuat Ye Yunfei merasa bahwa kemampuannya masih terlalu monoton. Ia pun mulai berpikir keras untuk mencari teknik bela diri kekuatan jiwa lain yang cocok untuknya. Dalam proses berpikir itu, tiba-tiba sebuah nama muncul di benaknya. Ia tidak dapat menahan diri untuk menyebutkannya dengan suara pelan, yaitu pedang jiwa surgawi. Teknik pedang jiwa surgawi merupakan seni bela diri yang sangat unik karena mampu menggabungkan ilmu pedang dengan kekuatan jiwa secara sempurna. Pada dasarnya teknik ini menggunakan niat pedang dan kekuatan jiwa untuk memadatkan aura pedang kekuatan jiwa di dalam lautan jiwa, lalu menggunakannya untuk menyerang musuh. Pada kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei pernah mempraktikkan teknik bela diri ini dan sangat memuji kekuatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah mengambil keputusan tersebut, ia segera mulai mengolah pedang jiwa surgawi tanpa ragu. Pada saat itu hanya tersisa 1 hari lagi sebelum kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru dimulai. Namun karena aliran waktu di dalam menara pantom berbeda dengan dunia luar, Ye Yunfei masih memiliki cukup banyak waktu untuk berlatih. Dengan satu pikiran, ia segera melepaskan serangkaian niat pedang tajam ke dalam lautan jiwanya. Setelah itu ia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak dan bergejolak di dalam lautan jiwanya. Setelah itu, Ye Yunfei mulai mencoba memadatkan dan menyatukan niat pedang dengan kekuatan jiwa tersebut. Waktu berlalu dengan perlahan. Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya sebuah aura pedang kekuatan jiwa berhasil dipadatkan dan mulai melayang di dalam lautan kekuatan jiwa. Energi pedang yang berasal dari kekuatan jiwa ini sepenuhnya dikendalikan oleh jiwa. Dengan satu pikiran saja, energi pedang itu dapat langsung menyerang dan mengenai target yang diinginkan. Hal yang benar-benar menakjubkan adalah bahwa serangan ini dapat menyerang jiwa lawan sekaligus tubuh fisiknya pada saat yang sama. Selain itu, kecepatannya juga luar biasa. Kemanapun pikiran diarahkan, kekuatan jiwa dan energi pedang itu akan mengikuti dengan segera. Dalam dunia bela diri terdapat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kecepatan adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dihancurkan. Karena itulah pedang jiwa surgawi merupakan salah satu teknik bela diri kekuatan jiwa yang sangat ampuh. Setelah berhasil menguasai teknik tersebut, Ye Yunfei akhirnya memutuskan untuk mengakhiri sesi pelatihannya. Ia menyadari bahwa turnamen pemeringkatan mahasiswa baru pasti akan segera dimulai. Ia pun menyelesaikan kultivasinya, meninggalkan menara pantom, lalu kembali ke ruang rahasia tempat ia berlatih sebelumnya. Tidak lama kemudian ia keluar dari ruangan rahasia tersebut. Di luar ruangan, Wu Heishan, Xiao Hui, dan Yuan Dayong telah menunggu sejak lama. Begitu melihat Ye Yunfei keluar, Wu Heishan langsung berseru dengan penuh kegembiraan karena bosnya akhirnya keluar dari pengasingan. Ia juga mengingatkan bahwa hari ini adalah hari dimulainya turnamen peringkat mahasiswa baru. Ye Yunfei hanya mengangguk dengan tenang, menunjukkan bahwa ia tentu saja mengingat hal tersebut. Kemudian pandangannya tertuju kepada Xiao Hui. Ia segera menyadari bahwa tingkat kultivasi gadis itu telah meningkat pesat hingga mencapai tahap akhir alam kondensasi sejati. Hal itu membuatnya sedikit terkejut. Sebelumnya, tingkat kultivasi Xiao Hui masih berada pada tahap menengah alam suci. Namun sekarang ia telah mencapai tahap akhir alam kondensasi. Terobosan 4 alam dalam waktu yang begitu singkat benar-benar sesuatu yang luar biasa. Setelah memperhatikan lebih jauh, Ye Yunfei langsung memahami bahwa perubahan tersebut terjadi karena fisik Phoenix sejati yang dimiliki Xiao Hui telah diaktifkan. Fisik istimewa itu memang sesuai dengan namanya. Setelah diaktifkan, potensinya dapat dilepaskan secara menakjubkan dalam proses kultivasi. Setelah itu Ye Yunfei menilai kondisi Wu Heishan dan Yuan Dayong. Ia menemukan bahwa keduanya kini berada pada tahap akhir alam suci. Meskipun begitu, tampaknya mereka sudah sangat dekat dengan kesempatan untuk menembus ke tahap awal alam kondensasi. Setelah memastikan keadaan mereka, Ye Yunfei memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi melihat kompetisi peringkat mahasiswa baru. Pada saat itu, arena bela diri Akademi Penjaga telah dipenuhi dengan aktivitas yang sangat ramai. Sejak pagi hari tempat itu sudah penuh dengan keributan dan kegembiraan. Lebih dari 1.000 mahasiswa baru telah datang lebih awal untuk mengikuti kompetisi tersebut. Selain itu, sejumlah besar mahasiswa lama juga datang untuk menonton. Kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru memang merupakan acara besar yang diadakan setiap tahun oleh Akademi Penjaga. Banyak orang memandangnya sebagai kesempatan penting untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka.
Di salah satu sudut lapangan latihan, Qin An berdiri dengan tangan terkepal erat. Matanya dipenuhi rasa percaya diri. Setelah memasuki Akademi Penjaga, ia segera mengasingkan diri untuk berkultivasi setelah menyelesaikan pencerahannya di prasasti pencerahan. Ia memfokuskan seluruh usahanya untuk menembus alam berikutnya. Qin An tidak mengetahui bahwa Ye Yunfei telah mengalahkan 4 ahli alam pendirian fondasi tahap awal dari klan Xiao. Karena itu, setelah berhasil menembus ke tahap awal alam pendirian fondasi, ia merasa bahwa Ye Yunfei bukan lagi tandingannya. Dalam hatinya ia bertekad untuk menunjukkan bakatnya dalam kompetisi ini dan membuat namanya terkenal. Ia bahkan berharap agar tidak bertemu Ye Yunfei dalam kompetisi tersebut. Namun jika pertemuan itu benar-benar terjadi, ia siap membunuh Ye Yunfei meskipun harus menghadapi hukuman dari petinggi akademi. Di lokasi lain, Feng Yunao berdiri dengan mengenakan pakaian putih, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Wajah mudanya tampak tampan dan cerah, tetapi juga memancarkan sedikit kesombongan dan ketidakpedulian. Ia dengan percaya diri yakin bahwa dalam kompetisi peringkat ini, tempat pertama pasti akan menjadi miliknya. Di sekelilingnya, sekitar selusin pengikut setia terus memujinya tanpa henti. Mereka menyatakan bahwa Feng Yunao pasti akan menjadi nomor 1 dan bahwa ia adalah talenta paling luar biasa di antara semua mahasiswa baru. Di sudut lain lapangan latihan, berdiri seorang pemuda yang mengenakan pakaian dari rami dan sandal jerami. Ekspresinya sangat tenang dan acuh tak acuh. Ia berdiri dengan mata tertutup, rambut panjangnya menjuntai hingga ke pinggang. Keramaian di sekitarnya seolah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dalam keheningan itu, pemuda tersebut berbicara dengan suara pelan yang hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Ia mengingat gurunya dan berjanji bahwa ia akan meneruskan wasiat terakhir gurunya dengan berlatih keras selama 10 tahun. Kini ia akhirnya telah meraih beberapa keberhasilan. Ia menganggap turnamen peringkat ini sebagai titik balik penting dalam karir kultivasinya. Ia juga bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan membangun kembali sekte pedang tunggal dan mengembalikannya ke masa kejayaannya. Tidak jauh dari sana, seorang gadis kecil yang tampak seperti peri berusia sekitar 14 atau 15 tahun berdiri dengan penuh semangat. Ia memandang arena bela diri yang ramai dengan wajah memerah karena kegembiraan sambil terus melambaikan tinjunya yang kecil. Dalam pikirannya, pertandingan peringkat hari ini pasti akan sangat menarik. Ia bahkan ingin sedikit memamerkan kemampuannya. Ia juga berharap dapat mengalahkan Feng Yunao yang menurutnya terlalu sombong dan merebut posisi pertama. Seluruh arena bela diri dipenuhi suasana tegang sekaligus bersemangat. Setiap jenius muda di sana diam-diam bersumpah untuk meraih hasil terbaik dalam kompetisi ini. Pada saat itulah Ye Yunfei bersama 3 rekannya tiba di arena bela diri. Begitu mereka masuk, Wu Heishan langsung berseru kagum karena jumlah orang yang hadir sangat banyak. Selain lebih dari 1.000 mahasiswa baru, setidaknya ada beberapa ribu mahasiswa lama yang datang untuk menonton pertandingan tersebut. Kedatangan Ye Yunfei segera menarik perhatian banyak siswa. Namanya sudah cukup terkenal di dalam Akademi Penjaga. Ia telah menyerang markas klan Xiao sebanyak 2 kali dan bahkan menghancurkannya. Perbuatan itu telah lama menyebar ke seluruh akademi. Karena itulah Ye Yunfei kini mulai dipandang sebagai salah satu tokoh yang sangat menonjol di kalangan mahasiswa baru. Begitu melihat kemunculan Ye Yunfei, Feng Yunao langsung mengalihkan pandangannya kepadanya. Ye Yunfei juga merasakan tatapan tersebut dan menoleh ke arahnya. Feng Yunao kemudian mengulurkan telapak tangan kanannya dan membuat gerakan menggores lehernya. Isyarat itu jelas menunjukkan bahwa jika mereka bertemu dalam kompetisi nanti, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis dan sama sekali tidak menganggap ancaman itu serius. Ia sudah dapat merasakan bahwa Feng Yunao telah menembus ke tahap awal alam pendirian fondasi. Namun baginya hal itu tidak memberikan tekanan apapun. Bagaimanapun juga, di luar kota Kekaisaran Kerajaan Binatang, Ye Yunfei pernah membunuh 15 kultivator alam pendirian fondasi sekaligus. Di arena bela diri Akademi Penjaga yang ramai itu, banyak siswa mulai memperhatikan sosok Ye Yunfei yang baru saja tiba. Beberapa siswa yang berdiri tidak jauh darinya mulai saling berbisik dan menunjuk ke arahnya. Mereka tampak penasaran sekaligus ragu ketika melihat pemuda yang baru-baru ini namanya mengguncang seluruh akademi. Di antara mereka ada yang memperhatikan penampilan Ye Yunfei dengan seksama dan merasa bahwa pemuda itu terlihat sangat biasa saja. Dari aura yang terpancar, ia hanya tampak seperti seorang kultivator pada tahap awal alam kondensasi sejati. Hal itu membuat sebagian orang merasa heran. Mereka mulai bertanya-tanya apakah benar orang yang tampak begitu biasa ini adalah orang yang telah menyerbu markas klan Xiao sebanyak 2 kali.
Beberapa siswa yang lebih mengetahui situasi mencoba menjelaskan kepada yang lain bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sebenarnya terletak pada kekuatan fisiknya. Karena itu mereka merasa tidak seharusnya meremehkannya begitu saja. Namun tidak semua orang berpikir demikian. Ada juga yang mencibir dan menganggap bahwa jika kekuatannya hanya bergantung pada kekuatan fisik, maka itu tidak terlalu mengesankan. Menurut mereka, memang benar bahwa penguatan tubuh dapat meningkatkan kekuatan tempur dengan cepat dalam waktu singkat. Akan tetapi pada akhirnya kekuatan fisik hanyalah keterampilan kecil. Banyak kultivator yang menempuh jalan tersebut biasanya memiliki umur yang pendek dan pencapaian mereka hanya bersifat sementara, tidak pernah bertahan lama. Diskusi semacam itu terdengar di berbagai sudut lapangan latihan. Para siswa yang lebih senior juga ikut menunjuk-nunjuk dan memberikan komentar mengenai Ye Yunfei. Di sisi timur lapangan latihan telah didirikan sebuah panggung yang cukup besar. Di atas panggung itu terdapat meja dan kursi yang disusun dengan rapi. Tempat tersebut memang disiapkan khusus bagi para petinggi akademi penjaga. Sementara itu di tengah lapangan latihan terdapat lebih dari selusin arena besar yang digunakan untuk kompetisi. Semua arena itu telah disiapkan untuk pertandingan yang akan segera dimulai. Tiba-tiba, dari langit yang jauh muncul serangkaian sosok yang melesat turun dengan kecepatan tinggi. Sosok-sosok itu segera mendarat di panggung di sisi timur lapangan latihan. Setiap orang yang datang memancarkan aura yang sangat kuat dan penuh wibawa, sehingga memberikan tekanan besar kepada semua orang yang berada di tempat itu. Melihat kedatangan mereka, semua peserta pelatihan langsung merasa bersemangat. Para petinggi akademi akhirnya telah tiba. Tidak lama kemudian, seluruh pejabat tinggi akademi yang berjumlah puluhan orang telah berkumpul di atas panggung. Di antara mereka terdapat 3 wakil dekan, 8 penatua, belasan diaken, serta banyak ahli bela diri yang kuat. Setelah semua orang duduk di tempat masing-masing, Dekan Shangguan berdiri perlahan. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia mulai berbicara kepada semua mahasiswa yang hadir. Suaranya terdengar jelas di seluruh lapangan latihan. Ia menjelaskan bahwa akademi sangat mementingkan kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru kali ini. Oleh karena itu, akademi berharap agar semua mahasiswa baru dapat mengerahkan seluruh kemampuan mereka, menunjukkan kekuatan mereka, serta menampilkan gaya mereka dalam kompetisi tersebut. Begitu mendengar kata-kata itu, seluruh mahasiswa baru menjawab dengan suara yang serempak dan penuh semangat. Dekan Shangguan kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai aturan kompetisi. Ia menyampaikan bahwa dalam kompetisi pemeringkatan kali ini, 5 siswa yang berhasil masuk dalam peringkat teratas akan menerima hadiah yang sangat besar. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam naga surgawi dan berkultivasi di sana selama 3 hari. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak mahasiswa senior yang langsung terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Mereka mengetahui dengan jelas betapa berharganya kolam naga surgawi. Kolam Tianlong merupakan salah satu tempat kultivasi yang sangat berharga di dalam akademi penjaga. Konon, hanya para siswa yang paling berbakat di akademi yang berhak memasuki tempat tersebut untuk berkultivasi secara rutin. Siswa lainnya hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki kolam naga surgawi. Sebagian besar mahasiswa baru sebenarnya tidak mengetahui apa itu kolam Tianlong. Namun ketika mereka melihat ekspresi terkejut para mahasiswa senior, mereka langsung menyadari bahwa tempat tersebut pasti sangat luar biasa. Setelah suasana sedikit tenang, Dekan Shangguan kembali melanjutkan penjelasannya. Ia menyampaikan bahwa 3 siswa yang berhasil menempati peringkat teratas dalam kompetisi ini juga akan memiliki hak untuk menjadi siswa unggulan akademi. Begitu mendengar hal itu, seluruh lapangan latihan kembali dipenuhi suara keheranan. Semua orang mengetahui bahwa jumlah siswa di Akademi Penjaga mencapai lebih dari 10.000 orang. Namun jumlah siswa unggulan hanya sekitar 100 orang saja. Dengan jumlah yang begitu sedikit, tentu saja sangat sulit untuk terpilih menjadi salah satu dari mereka. Jika seseorang berhasil menjadi siswa unggulan, ia akan menerima dukungan penuh dari akademi dan akan dilatih secara khusus. Masa depan mereka hampir pasti akan sangat cerah. Sebagian besar mahasiswa baru telah mendengar tentang keberadaan siswa unggulan sebelumnya. Karena itu setelah mendengar kata-kata Dekan Shangguan, semua mahasiswa baru menjadi sangat bersemangat. Terutama mereka yang percaya diri dengan kemampuan mereka untuk meraih hasil baik dalam kompetisi ini. Setelah suasana kembali tenang, Dekan Shangguan menambahkan bahwa masih ada satu hal lagi yang ingin ia sampaikan kepada semua orang. Ia menjelaskan bahwa di antara kelompok mahasiswa baru tahun ini, Akademi sebenarnya telah memilih 3 siswa unggulan terlebih dahulu. Ketiga orang tersebut langsung ditetapkan sebagai siswa unggulan tanpa harus melalui kompetisi atau penilaian apapun. Ia kemudian menyatakan bahwa ia akan meminta ketiga siswa tersebut keluar untuk bertemu dengan semua orang.
Namun ia juga menegaskan bahwa ketiga siswa unggulan ini tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Tujuan mereka dibawa ke sini hanyalah untuk diperkenalkan kepada semua orang. Begitu penjelasan itu selesai, sebagian besar siswa di lapangan latihan langsung mulai berdiskusi dengan penuh keterkejutan. Banyak yang merasa bahwa menjadi siswa unggulan tanpa melalui penilaian terasa seperti sebuah keistimewaan yang terlalu besar. Tidak lama setelah itu, 3 sosok pemuda tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di samping Dekan Shangguan. Ketiga orang tersebut terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Ketiganya memiliki temperamen yang luar biasa dan tampak sangat istimewa. 2 pemuda itu tampak elegan dan tampan, sedangkan wanita yang berdiri di antara mereka memiliki kecantikan yang benar-benar memukau. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ketiga pemuda ini semuanya telah mencapai tahap akhir alam pendirian fondasi. Ketika semua siswa merasakan fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari mereka, ekspresi semua orang langsung berubah drastis. Banyak yang merasa sangat terkejut karena sulit dipercaya bahwa mereka adalah mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang berada di lapangan latihan saat itu merasa takjub melihat mereka. Pada saat itu, tatapan Ye Yunfei langsung tertuju pada wanita yang berdiri di antara ketiga siswa unggulan tersebut. Ia terlihat sedikit terkejut ketika mengenalinya. Wanita yang sangat cantik itu tidak lain adalah Su Qingluo. Saat melihatnya, Ye Yunfei akhirnya memahami mengapa sejak memasuki Akademi Penjaga ia tidak pernah bertemu dengan Su Qingluo. Ternyata gadis itu telah dipilih sebagai siswa unggulan sejak awal dan kemungkinan besar selama periode ini ia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sementara Ye Yunfei memandang Su Qingluo dari kerumunan, Su Qingluo juga sedang mencari sosok Ye Yunfei di antara orang-orang yang berada di lapangan latihan. Akhirnya, ia menemukan sosok yang ia cari. Begitu melihat Ye Yunfei, senyum bahagia segera muncul di wajahnya yang lembut. Tatapan mata mereka bertemu di tengah keramaian itu. Tanpa perlu kata-kata, keduanya saling memahami dan saling tersenyum. Sejak terlahir kembali dalam kehidupan ini, Ye Yunfei sebenarnya tidak terlalu tertarik pada hubungan asmara. Oleh karena itu, secantik apapun wanita yang ia temui, ia biasanya tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun Su Qingluo berbeda. Bagi Ye Yunfei, Su Qingluo merupakan salah satu penyesalan terbesar dari kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan sebelumnya, ketika ia menjalani cobaan untuk menjadi dewa, ia tiba-tiba merasakan kegelisahan di dalam hatinya dan mulai mengingat kembali semua penyesalan yang pernah ia alami dalam hidupnya. Di antara semua kenangan itu, salah satunya adalah Su Qingluo. Karena itulah dalam kehidupan ini Ye Yunfei ingin menebus penyesalan tersebut dan memperlakukan Su Qingluo dengan baik. Pada saat itu, seorang pemuda tinggi dan tampan yang berdiri di samping Su Qingluo tiba-tiba memperhatikan arah pandangannya. Ia sedikit mengerutkan kening ketika melihat bahwa Su Qingluo sedang menatap seseorang di kerumunan. Ia mengikuti arah pandangan itu dan akhirnya melihat Ye Yunfei. Dalam sekejap, wajah pemuda itu berubah menjadi gelap dan secercah kecemburuan langsung muncul di matanya. Pemuda tersebut bernama Lu Tianyi. Sama seperti Su Qingluo, ia juga dipilih lebih awal sebagai siswa unggulan oleh para petinggi Akademi Penjaga. Ketiga siswa unggulan itu sebenarnya telah saling bertemu sebelumnya. Ketika Lu Tianyi pertama kali melihat Su Qingluo, ia langsung terpikat oleh kecantikan dan pesonanya. Sejak saat itu, dalam hatinya ia telah menganggap Su Qingluo sebagai calon istrinya. Dalam pandangannya, hanya wanita seperti Su Qingluo yang pantas menjadi pasangannya. Namun sekarang ia melihat Su Qingluo tersenyum kepada pria lain tepat di depannya. Dan senyuman itu tampak sangat bahagia. Hal itu tentu membuatnya dipenuhi rasa cemburu. Ia pun menanyakan kepada Su Qingluo siapa orang yang sedang ia lihat. Su Qingluo menjawab dengan tenang bahwa orang itu hanyalah seorang kenalan. Namun di dalam hati Su Qingluo sebenarnya hanya ada satu orang, yaitu Ye Yunfei. Oleh karena itu, terhadap Lu Tianyi ia selalu bersikap sangat acuh tak acuh. Melihat sikap Su Qingluo yang begitu tenang dan seolah tidak peduli terhadap dirinya, rasa cemburu dalam hati Lu Tianyi justru semakin membara. Dalam pikirannya muncul kemarahan yang sulit dikendalikan. Ia merasa bahwa seorang anak nakal berani menyimpan niat terhadap wanita yang telah ia incar. Perasaan itu membuat niat membunuh perlahan-lahan berkobar di dalam dirinya. Meskipun demikian, ia masih mampu menahan diri. Di tempat itu terdapat begitu banyak orang, terutama para petinggi akademi yang hadir mengawasi jalannya kompetisi. Dalam situasi seperti itu, ia tidak mungkin bertindak sembarangan. Namun dalam hatinya ia telah bersumpah bahwa suatu saat nanti ia akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan bocah kurang ajar itu. Sementara itu di atas panggung,
Dekan Shangguan kembali berbicara dengan suara lantang. Ia mengumumkan bahwa kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru akan segera dimulai. Ia kemudian menjelaskan secara singkat aturan dari kompetisi tersebut. Begitu ia mulai berbicara, seluruh alun-alun yang sebelumnya ramai langsung menjadi sunyi. Semua orang memusatkan perhatian pada setiap kata yang diucapkannya. Dekan Shangguan menjelaskan bahwa format kompetisi sebagian besar akan berupa pertarungan di dalam arena. Lawan setiap peserta akan ditentukan melalui pengundian. Kompetisi ini akan dibagi menjadi beberapa babak. Dalam setiap babak, setiap peserta memiliki 3 kesempatan untuk bertanding. Jika seseorang memenangkan 2 atau 3 pertandingan, maka ia berhak maju ke babak berikutnya. Namun jika gagal memenuhi syarat tersebut, maka peserta tersebut akan langsung tersingkir dari kompetisi. Kompetisi akan terus berlanjut hingga akhirnya hanya tersisa 10 peserta. Pada saat itu akan diadakan pertandingan khusus untuk menentukan 10 besar. Selain itu, Dekan Shangguan juga mengingatkan bahwa selama pertandingan berlangsung para peserta diharapkan berhenti setelah melakukan gerakan yang menentukan dan sebisa mungkin menghindari kematian. Bagaimanapun juga mereka semua adalah mahasiswa dari akademi yang sama, sehingga tidak perlu mempertaruhkan nyawa satu sama lain. Setelah menjelaskan semua aturan itu, Dekan Shangguan akhirnya mengumumkan bahwa kompetisi resmi dimulai. Tidak lama kemudian, seorang petugas berdiri di tengah arena bela diri. Di dekat sekitar selusin arena yang telah disiapkan terdapat sebuah kotak kayu hitam besar. Petugas itu berdiri di samping kotak tersebut dan mulai berbicara dengan suara keras. Ia menjelaskan bahwa ia akan melakukan pengundian untuk menentukan arena serta lawan bagi setiap peserta. Tangannya kemudian masuk ke dalam kotak kayu hitam itu dan mengambil sebuah lempengan kayu. Dengan suara lantang ia mulai memanggil nama para peserta. Pertandingan pertama di arena pertama mempertemukan Chen Hu dengan Huang Huasong. Kemudian di arena kedua, Lu Feng akan berhadapan dengan Lu Jinyue. Nama-nama terus dipanggil satu persatu. Setiap mahasiswa baru yang namanya disebut segera menuju arena masing-masing untuk memulai pertarungan mereka. Tiba-tiba Ye Yunfei mendengar namanya sendiri disebut. Ia dipanggil untuk bertanding di arena ketujuh melawan Du Jinbiao. Mendengar hal itu, Ye Yunfei tersenyum ringan. Ia menyadari bahwa dirinya termasuk dalam kelompok pertama yang akan bertanding. Tanpa ragu ia melangkah menuju arena ketujuh. Wu Heishan yang melihatnya segera memberi semangat, sementara Xiao Hui dan Yuan Dayong juga ikut menyemangatinya. Mereka sendiri belum terpilih untuk bertanding pada putaran pertama. Di sisi lain, Lu Tianyi yang berdiri di dekat panggung memperhatikan Ye Yunfei berjalan menuju arena ketujuh. Ia mencibir dalam hati. Baginya, mengetahui nama anak itu sudah cukup. Hal itu akan memudahkan segalanya di kemudian hari. Di arena ketujuh, lawan Ye Yunfei sudah menunggu. Du Jinbiao adalah seorang pemuda bertubuh kekar dengan kekuatan pada tingkat menengah alam kondensasi. Di tangannya terdapat sebuah pedang emas besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh aura energi spiritual yang kuat. Du Jinbiao menatap Ye Yunfei dengan senyum jahat. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja keluar dari pengasingan kemarin setelah berkultivasi cukup lama. Namun selama itu ia mendengar banyak rumor tentang Ye Yunfei yang sedang menjadi sorotan. Ia bahkan mendengar kabar bahwa Ye Yunfei mampu mengalahkan seorang ahli pada tahap awal alam pendirian fondasi. Namun menurutnya, cerita itu terlalu berlebihan. Ia tidak percaya bahwa seorang kultivator pada tahap awal alam kondensasi dapat mengalahkan seorang kultivator alam pendirian fondasi. Baginya, legenda seperti itu hanyalah sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh orang yang berakal sehat. Ia kemudian menyatakan bahwa sekarang ia akan mengalahkan Ye Yunfei di depan semua orang untuk memperlihatkan siapa sebenarnya Ye Yunfei. Namun sebelum Du Jinbiao selesai berbicara, Ye Yunfei sudah merasa bosan mendengarnya. Ia mengayunkan tangan kanannya dan melepaskan sebuah pukulan telapak tangan yang sangat cepat. Gerakan itu seperti kilatan petir yang langsung menghantam pipi kiri Du Jinbiao. Dalam sekejap terdengar suara benturan keras. Du Jinbiao seolah tersambar petir. Tubuhnya langsung terpental ke belakang, terlempar keluar dari arena dan jatuh ke tanah. Ia tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Pertarungan itu berakhir seketika, seolah Ye Yunfei hanya sedang menepis seekor lalat. Pemandangan itu membuat banyak peserta pelatihan merasa terkejut sekaligus takut. Beberapa orang bahkan tidak dapat menahan diri untuk menghela napas pelan sambil mengakui bahwa Ye Yunfei memang pantas disebut sebagai sosok kejam yang telah 2 kali menyerbu markas klan Xiao. Di sisi lain, Lu Tianyi hanya mendengus dengan jijik. Ia merasa bahwa orang seperti Ye Yunfei memiliki potensi yang sangat terbatas karena hanya mengandalkan kekuatan fisik.
Dalam pandangannya, orang seperti itu tidak pantas bersaing dengannya untuk mendapatkan Su Qingluo. Sebaliknya, Su Qingluo justru tampak sangat gembira ketika melihat penampilan Ye Yunfei. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat melihat Ye Yunfei menunjukkan kehebatan bertarungnya. Feng Yunao yang juga menyaksikan pertandingan itu menatap Ye Yunfei sambil mencibir berulang kali. Dalam hatinya ia merasa bahwa Ye Yunfei boleh saja bersikap sombong sekarang. Namun ketika mereka benar-benar bertemu dalam pertandingan nanti, ia yakin akan membuat Ye Yunfei tidak bisa tersenyum lagi. Tidak lama kemudian Xiao Hui, Yuan Dayong, dan Wu Heishan juga naik ke arena satu persatu untuk mengikuti pertandingan mereka. Ketiganya berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka. Di antara mereka, Xiao Hui menunjukkan perubahan yang paling mencolok. Setelah fisik Phoenix sejati miliknya diaktifkan, gerakannya menjadi jauh lebih halus dan penuh kekuatan. Bahkan gerakan sederhana pun tampak sangat dahsyat di tangannya. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa Feng Yunao telah naik ke arena kedua. Seruan itu segera menarik perhatian banyak orang. Banyak mata langsung tertuju ke arena kedua. Di sana Feng Yunao berdiri dengan pakaian putihnya. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Ia bahkan tidak melirik lawannya sedikit pun. Di hadapannya berdiri seorang pemuda tinggi kurus yang memegang tombak panjang. Pemuda itu berada pada tahap pertengahan alam kondensasi. Meskipun begitu, ia menatap Feng Yunao dengan mata penuh ketakutan karena menyadari bahwa dirinya mungkin bukan tandingan lawannya. Di bawah pengawasan begitu banyak orang, pemuda itu merasa sedikit malu untuk langsung mengakui kekalahan. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Feng Yunao sudah berbicara dengan dingin. Ia menyuruh lawannya untuk segera mengakui kekalahan dan tidak membuang waktunya. Setelah mengatakan itu, Feng Yunao bahkan sudah berbalik dan bersiap meninggalkan panggung, seolah pertandingan telah selesai. Pemuda tinggi kurus itu terkejut dan mencoba memanggilnya. Namun tiba-tiba Feng Yunao mengeluarkan raungan keras. Bersamaan dengan itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat menghantam kepala lawannya. Pemuda itu menjerit kesakitan seolah tersambar petir. Ia terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah penuh ketakutan. Sementara itu Feng Yunao sudah berjalan meninggalkan panggung tanpa menoleh ke belakang. Seluruh arena menjadi sunyi. Banyak orang menyadari bahwa Feng Yunao telah menggunakan teknik bela diri kekuatan jiwa. Sungguh luar biasa bahwa seseorang yang masih sangat muda sudah memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar. Selain itu, bagi para praktisi bela diri di benua Tianxuan, teknik bela diri kekuatan jiwa merupakan sesuatu yang sangat berharga. Biasanya para kultivator biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Tidak lama kemudian Ye Yunfei kembali dipanggil untuk bertanding. Kali ini lawannya adalah seorang seniman bela diri pada alam suci. Namun pertarungan itu bahkan lebih singkat. Ye Yunfei hanya mengayunkan satu serangan santai dan langsung menyingkirkan lawannya dalam waktu kurang dari 1 detik. Dalam setiap babak kompetisi, setiap peserta memiliki 3 kesempatan bertanding. Setelah babak pertama selesai, Ye Yunfei, Xiao Hui, Wu Heishan, dan Yuan Dayong semuanya berhasil lolos dan melaju ke babak berikutnya. Bagi Ye Yunfei, pertandingan-pertandingan berikutnya hampir tidak memiliki arti. Sebagian besar lawannya dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Bahkan ada beberapa yang langsung mengakui kekalahan begitu melihatnya naik ke arena. Baik itu ahli alam suci, ahli alam kondensasi sejati, maupun bahkan beberapa ahli alam kondensasi tingkat lanjut, tidak ada satupun yang mampu menahan satu gerakan dari Ye Yunfei. Di antara para lawannya memang ada beberapa kultivator alam kondensasi tingkat lanjut yang cukup kuat dan sedikit merepotkan. Namun bahkan dalam kasus tersebut, Ye Yunfei hanya membutuhkan 2 gerakan untuk mengakhiri pertarungan. Penampilan luar biasa Ye Yunfei membuat banyak orang terus mengaguminya. Su Qingluo menonton pertandingan itu dengan penuh antusias. Ketika melihat momen-momen yang menegangkan, ia bahkan tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Ye Yunfei. Di sisi lain, Lu Tianyi yang berdiri di sampingnya dipenuhi rasa iri. Ia bahkan berharap dapat langsung naik ke panggung dan membunuh Ye Yunfei saat itu juga. Sementara itu, pertandingan Feng Yunao hampir sama dengan pertandingan Ye Yunfei. Bahkan dalam beberapa hal lebih mengejutkan lagi. Sebagian besar peserta yang harus melawan Feng Yunao langsung memilih mengakui kekalahan. Hal itu karena Feng Yunao dikenal sangat kejam. Begitu ia bergerak, lawannya hampir selalu berakhir lumpuh atau terluka parah. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.